Agensiku Social Bread udah bantu banyak banget kreator ningkatin penghasilan mereka bahkan sampai ratusan juta rupiah lewat fitur terbarunya TikTok, yaitu TikTok Go. Ternyata masih banyak ya yang nggak tahu kalau kita itu bisa dapat penghasilan dari fitur TikTok yang baru ini. Padahal di agensiku, di MCN Social Bread, itu udah banyak banget kreator yang dapat penghasilan dari fitur ini. Bahkan ada beberapa kreator yang dari satu konten aja itu bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Mantep toh. Ternyata ini tips supaya videomu FYP. Ini pertanyaan sering banget aku dapat. Gimana sih cara FYP? Jam posting tuh pengaruh nggak buat FYP? Gini, aku ceritain ya dari pengalamanku bolak-balik menang lomba FYP. Gila, keren banget Kak. Tadi video-videonya, does that not make you want to become content creator juga? What do you think? Menarik. Tapi sebenarnya buat content creator tuh nggak gampang juga loh. That is true. A lot of people has made it, tapi Yeah. mungkin ada beberapa juga yang Yes. masih Yang jatuh bangun banyak. jatuh bangun dan mencari their niche market gitu lah ya Kak ya. Benar. Nah, teman-teman, kita hari ini sudah mendatangkan narasumber. Mungkin sedikit berbeda dengan sebelumnya kita ngomongin investment with purpose. Betul. Dan ini hari ini juga ada purpose ya, dan ada investment juga. Tapi dari point of view, itu dari angle sebagai seorang content creator. Nah, pasti teman-teman atau anaknya mungkin kalau ibu-ibu di rumah yang ngelihat, wah anak saya ternyata nggak mau kuliah tuh. Padahal ada yang mau kasih beasiswa, tapi nggak mau kuliah. Lebih mau jadi digital affiliator katanya, content creator. Nah, itu gimana? Nah, hadirlah bersama kita semua sekarang ada seorang Abi Bayu, self-proclaimed pembasket terhebat se-BSD. Ya, self-proclaimed Prince of TikTok Indonesia. Oh, itu enggak. Tapi pebasket terhebat se-BSD. 2,3 It's me. juta follower di TikTok. Ya. Wah, itu Ya, gimana lumayan ceritanya? Please introduce yourselves. Coba kenalan dengan kita di sini. Oke, halo, salam kenal semua. Terima Yes. kasih. Thank you for having me. Terima kasih. Nama aku Abi. Salam kenal. Ngonten udah dari tahun 2015 kali ya. Dari 10 tahun, Kak. Ya, it's been around kurang lebih segitu. Sehari-harinya ngonten dan juga membantu teman-teman yang lain ngonten. Jadi aku membantunya di Social Bread dan juga membantu brand-brand juga bertumbuh melalui social media. So di Social Bread dan juga sebagai content creator. Gitu. The Social Bread is an agency yang udah ngebantu kurang lebih 2.000-3.000 brand all around Indonesia, bahkan around the world juga. Kita membantu juga ribuan kreator, ribuan afiliator untuk bisa monetize dan menghasilkan sesuap berlian lah untuk keluarga mereka. Begitu. Nice. Karena lebih begitulah. Ya, oke. Nah, trennya gimana selama ini? Tentunya pasti karena kita banyak mendengar, aduh daripada kerja yang konvensional ke kantor 9 to 5, 9 sampai 5 terus macet-macetan. Alangkah indahnya kalau kita bisa mencari penghasilan yang semuanya online. Ya kan? Bahkan menjadi Shopee Live atau menjadi apa-apa gitu. Tentunya seorang Abi Bayu yang Vice President bahkan di Social Bread Enterprise, keren sekali title-nya. Melihat begitu banyak anak muda yang datang dengan ekspektasi mungkin yang terlalu tinggi, lalu diberitahukan, faktanya ternyata kamu harus kerja keras seperti gini, dan belum tentu langsung sukses, tapi ada cara-caranya. What do you think? Gimana? Selama ini gimana tuh? I think being a content creator itu memang sesuatu yang menarik gitu ya. Karena kan kita melihat social media itu di sana itu orang-orang pada showing their achievement lah gitu ya. Kita orang-orang lihat, wah content creator ini bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Content creator macam-macam social media kan ada banyak ya. Ada bisa di TikTok, Instagram, YouTube gitu. Maybe they see their cars, their houses atau gimana, dan it's a reality, bisa kayak gitu, dan itu sesuatu yang menarik untuk seorang bisa menjadi content creator. Tapi perlu dipahami, menjadi content creator itu it's not for everyone gitu. Oh wow. Yeah, that's pretty much the fact, karena menjadi content creator itu bukan tentang yang siapa yang bisa paling cepat viral, tapi tentang siapa yang paling bisa cepat adaptasi, paling bisa cepat
menghadapi perubahan gitu dan juga tahan banting sih. Jadi kalau misalnya siapapun mau jadi content creator itu harus siap kalau menghadapi fakta kalau menjadi content creator itu bukan hal yang seindah itu. Gitu. Tapi bisa banget gitu. Kak Abi, kira-kiranya kan you said you started ini 10 tahun yang lalu ya Yeah. Kak ya. Dari Kak Abi sendiri, why did you started this journey di sendirinya? Nostalgia sedikit, coba Ya. flashback. Karena tentunya with the with the current I can't even say the current rise Yeah. of social media karena it has been going on for the past few years. Yeah. But I would imagine 10 years ago social media Yeah. di 10 tahun lalu dan sekarang tuh beda banget Yeah. gitu. The pull towards social media juga sangat berbeda. Yeah. Dari Kak Abi sendiri, gimana tuh, Kak? 10 tahun lalu, I mean, I was like maybe a student or something like 10 tahun lalu. Jadi kayak selalu tertarik ke mengekspresikan diri through acting, through berekspresi kayak gitu-gitu dan melalui social media menjadi platform yang tepat untuk di sana. Dan at that time memang waktu itu apa sih kan sama aja. Tapi masih kayak videonya cuma 15 detik, tau nggak sih, yang masih cuma nggak bisa short, very short duration gitu kan. Nah ya udah iseng, terus kemudian exploring myself, apa sih yang mau dibawa gitu. Dan akhirnya setelah it takes me a few years I guess untuk sampai menentukan oke, aku maunya ke arah sini gitu. Dan jadi buat teman-teman yang content creator gitu, it's okay to explore things yang teman-teman mau tuh sebagai content creator tuh seperti apa. Tapi yang aku pelajarin selama bertahun-tahun ini adalah menjadi content creator itu bukanlah tentang virality. Karena kalau misalnya ngejarnya adalah viral doang, tidak akan bertahan lama gitu. Jadi it's about bringing value sebenarnya. Apa yang bisa teman-teman content creator ini membawa value-nya ke dalam jutaan content creator yang lain gitu. Karena dulu 10 tahun lalu sama sekarang itu selalu akan ada content creator, selalu akan ada perubahan. Tapi ketika seorang udah terkenal dengan value-nya, he or she will always be remembered dan punya nilai tersendiri. Gitu. Yeah, I really like that. It's that idea bahwa ya memang sudah banyak banget nih konten kreator, banyak juga konten-konten yang di luar sana yang kita absorb every single day. Tapi as a content creator, what value is it that you can bring to the table? More so than just konten-konten yang receh, which is fun. Sometimes memang seru gitu nontonnya ya. Tapi value apa sih yang bisa diberikan sebagai konten kreator? Nah, saya tertarik nih. Tadi kan Abi Bayu udah mention dengan begitu banyaknya platform yang ada, TikTok, Instagram, YouTube. Plus minusnya apa ya masing-masing itu? Yang siap kecenderungannya orang mana yang lebih pilih ke YouTube? Pasti lebih longer duration video gitu kan kalau YouTube kan. Kalau Instagram seperti apa, TikTok beda lagi. Beda segmen, beda audience karena short form and long form pasti beda. Ada yang suka mungkin di X, orang-orang sukanya nge-text gitu kan. Atau read short stories gitu. Tapi kalau penonton di YouTube sama di TikTok dan juga Instagram itu it's just different purpose gitu. Mungkin sesuatu yang lebih menjelaskan sesuatu dengan durasi yang panjang dan butuh penjelasan yang lebih dalam mungkin akan di YouTube. Tapi kalau yang lebih short form itu di TikTok ataupun di Instagram sih. Jadi emang beda-beda audiensnya gitu. Nah, some menggunakan dua-duanya untuk di TikTok dan Instagram untuk lebih ke arah teasernya ataupun clipsnya. Tapi kemudian yang di YouTube untuk full durationnya gitu. Nah ini kan dari tadi ngobrol tentang Abi Bayu sendiri bahkan mengekspresikan diri sendiri lewat sosial media, konten-kontennya gitu ya. Nanti waktu kita kembali setelah dari iklan ini kita akan membahas sedikit tentang tadi udah di-mention pendapatan. Pendapatan sebagai seorang content creator pasti akan fluktuasi lumayan tuh naik turun. Di usia gitu. berapa mendapatkan 100 miliar pertama gitu. 100 miliar. Satu aja bagus. I am interested to hear the answer. Oke. Teman-teman jangan kemana-mana, kita segera mendengar jawaban dari Bapak Abi Bayu berikut ini.
Selamat datang kembali teman-teman Go Impact, Investing with Purpose. Kita sekarang sudah bergabung tentunya dengan Bapak Abi Bayu, Vice President of Social Brand Enterprise. Lu masih kagum gak sih dengar kata Vice President gitu? Enggak, masalah ini kan podcastnya kayak berilmu banget. Aku takut terlalu liar gitu loh. Jadi harus jaga wibawa banget kayak di sini ya. Tapi pasti ya teman-teman yang tadi udah menyimak gitu ya, emang beliau ini sangat berpengalaman terutama di dunia industri content creator, affiliator. Jadi kalau dari teman-teman yang nonton atau bahkan anak-anaknya dari ibu-ibu yang selalu bilang, ibu aku mau jadi content creator aja gitu, aku mau keliling dunia bikin YouTube video. Nah ini harus disimak nih, karena pertanyaan berikutnya kita mau flashback ke Abi Bayu dengan sangat jujur. Aduh. Kalau 10 tahun kemarin ini, itu worth it nggak sih? Jadi content creator tuh ada penyesalannya kah? Aduh mesti nggak usah deh, gue kerja kantor aja. Atau enggak, ternyata ini emang cara mengekspresikan diri. Dan pertanyaan lanjutan keduanya, menyangkut omset dan cuan. Omset dan cuan. Apakah selama 10 tahun ini dengan omset dan cuan yang nggak usah kasih angkanya, kita mau minta angka? Nggak usah ya? Nggak usah. Kayaknya nggak usah. Apakah itu... Produser geleng-geleng kan? Apakah itu worth it untuk seorang misalnya tahun 2025 ini baru mau menjadi content creator? Gimana? Sejujur-jujurnya. Berat nih. Waduh. Biar dramatis ya. Ini emang benar berat apa lebay ini? Biar dikasih musik-musik dipotong-potong. Oke. Pertanyaan pertama worth it atau enggak? Ya. Personally berarti ya? Personally. Oke. Kalau misalnya dari 10 tahun lalu, kemudian sampai sekarang, the short answer antara worth it atau enggak adalah apa ya? Ini nggak short lagi, jadi lama. Oke. If I could go back to the time dan memilih apakah aku akan jadi content creator atau enggak, I would say tetap akan memilih content creator. Oke. Alasannya? Over and over. But it's maybe bias karena kan ini personal. But content creator this job has brought me to places and moments that maybe nggak akan aku alamin gitu. Selama 10 tahun. I work with a lot of brands. I met with amazing people. I have the opportunity and blessed untuk bisa menjadi membawa impact lah, misalnya gitu ya ke teman-teman. Baru seperti ikut Go Impact. And then, obviously with you guys, right? Kita kapan hari sempat giving opportunity to children yang nggak mampu ataupun belum untuk belajar lebih gitu kan. Through contents that I shared yang mungkin bagi orang-orang yang cuma konten tapi enggak. So that 10 years is maybe berharga sekali ya. Very precious for me dan juga sangat-sangat adalah 10 tahun yang maybe the best 10 years gitu for me as a content creator. So it's not just worth it, it's worth it. Wow, gitu. Worth-nya kata huruf besar. Huruf besar. Worth it gitu. Bukan cuma worth it doang. Oke. Nah, pertanyaan lanjutannya belum jawab nih. Yes. Secara income, tentunya pasti kalau kita bisa tebak kan sebagai content creator kadang dapat sponsor, kadang enggak gitu. Betul. Gimana? Apakah cukup untuk membiayai istri? aku ceritain ini apakah cukup membiayai kehidupan lah, basically atau enggak. Tapi mungkin supaya ini lebih nggak subjektif, aku ceritain dari berbagai macam perspektif. Content creator dulu itu maybe cuman endorse, right? Kayak penghasilannya hanya dari endorse, mungkin 10 tahun. You pay me, I create videos for you. Tapi sekarang there's so many ways sebagai content creators untuk monetize. Karena aku percaya adalah buat apa menjadi content creator kalau kita tidak bisa memonetize. Betul. Oke. Konten kita. Nggak perlu malu, emang kita harus monetize. Harus gitu. dong, kalau nggak hidup dari mana gitu. Dan jangan sampai cuman terkukung oleh satu cara doang. Yaitu kalau dulu cuma endorse ini, ya udah jadi endorse atau maybe jadi talent or something, right? Tapi di sini ada banyak sekali platform yang ngasih jalan untuk bisa monetize. It's just a matter of kita mau nggak memilih jalan itu atau nggak. Oke. Tadi di depan
tadi aku sempat bilang kan, content creator itu yang bukan tentang paling cepat viral, tapi content creator itu adalah paling cepat adaptasi. Maybe 5 years ago, nggak ada yang namanya afiliator, ya kan? Dan orang-orang itu yang cepat menangkap afiliasi itu sekarang udah gede. Let's say we name some people, right? With my partner, obviously my boss, and my CEO Edozel. Oke. He always adapts, Yeah, right? To any kind of social media, dia adapt. And I learned so much from him, gimana cara adaptasi. And a lot of creators learn from him juga. Kita ngomong Mami Louise Scarlett. Betul. She's one of the first yang belajar afiliasi. Makanya sekarang udah sebesar itu. Kocun, ya kan yang jualan elektronik. Ya. Ya, itu one of the first juga. Nah, so orang-orang yang dulu kayak apa sih afiliasi? Gue udah punya followers. Betul. Aku udah punya followers. Masa aku cuman jualan kagak dibayar nih? Jualan. Nggak aku ambil. Ujungnya juga afiliasi sekarang. Iya, benar. Gitu. Jadi, tapi mungkin terlambat karena yang lain udah jalan duluan. But it's okay. Tapi so it's just gimana kita mau paling cepat beradaptasi. Dan apakah bisa nggak menutupin penghasilan? It depends on the creator itself sebenarnya. Mungkin, just to Yeah. add in, mungkin yang aku dapat tuh keberanian itu to do more, to think outside the box, to be flexible and be creative, karena it's a very dynamic nature of work. Betul. Dan ditambah lagi contoh, salah satu kreator kita, teman-teman dan juga yang nonton mungkin ya, Yeah. itu mungkin ngeh gitu. Sekarang tiap kali kita ngomong TikTok ya, setiap kali nge-scroll TikTok, yang muncul pertama, konten pertama itu pasti mempromosikan kalau nggak makanan, hotel. Pasti itu. Sekarang kalau 100%, kalau nggak pertama, kedua, ketiga, itu pasti kayak gitu. Kenapa? Karena sekarang zamannya afiliasi ke TikTok Go namanya gitu, yang jualan voucher hotel. Nah, salah satu kreator kita dari satu video aja itu bisa omsetnya sampai ratusan juta. Dari satu video aja. Per bulan. Satu video. Satu video? Satu video doang. Oh, wow. Oke. So, if that income ataupun dengan satu penghasilan tidak bisa memenuhi kehidupan, berarti mungkin salah lifestyle-nya. Lifestyle terlalu mahal. Tapi that's just a glimpse of what Okay. the content creators tuh bisa capai. Oke. Yeah. I like it, Kak. Mungkin Agak kepanjangan, mohon maaf ya. that was very interesting. So thank you for that. Yeah. This idea of kayak keberanian to adapt, to be Yeah. flexible gitu kan. Dengan content creator juga yang mungkin penghasilannya memang fluktuatif. Yeah. Do you yourself do anything with the income that you've generated outside of this world? Oh pasti. Karena gini, kita sebagai content creator kadang kita investasi kan. Investasi itu ada investasi balik ke dalam usaha kita. Right. Ada yang investasi kita putarkan. Betul. Gitu. Dan tapi kita sebagai content creator harus tahu kita kalau namanya pekerjaan kita itu tidak ada yang namanya fixed income. Unless kita bisa project lah. Kita tahu gimana caranya untuk bisa mendapatkan penghasilan ini. Obviously kita akan harus mendiverse segala penghasilan kita. Dan itulah beauty-nya monetization sekarang. Ada banyak cara. Tidak cuma afiliasi. Sekarang udah kamu bisa jadi membership. Membership you can count. Oke, kira-kira aku bisa dapatin 100 membership per bulan. You can count, right? Satu membership per bulannya kamu dapat $1 maybe, or $5, $10, whatever. So, jadi dari situ bisa memperkirakan, harus punya kemampuan untuk menganalisa ini. Betul. Dari situ kita bukan cuma buat konten. Karena makan hidup kita tidak bisa dari likes dan views. Ya Ini kan? kemampuan bisnis yang juga Betul. kudu dikulik gitu ya. Betul. Mungkin views bisa dari YouTube, tapi not every platform, right? Dari situ kita harus tahu, oke, projection kita gimana, per bulan aku dapat berapa, dari sini aku ambil berapa persen untuk kita any investment yang kita bisa taruh lah. Dari yang sederhana, atau nabung dulu lah. Karena aku punya banyak sekali teman dan juga kebodohan-kebodohanku di masa lalu yang nggak terlalu melek ke sana gitu. Tapi untungnya saya cepat beradaptasi. Belajar untuk bisa investasi. Nice. Oke, teman-teman, sorry karena waktu udah habis, jadi kita harus mempersingkat. Tidak! Jangan kemana-mana. Satu pertanyaan terakhir. Ya. Seorang Abi Bayu sekarang menaruh investasi di mana aja? Saham, reksadana, obligasi? I think karena aku belajarnya juga adalah kita mendiverse, benar-benar diverse. Jadi ada beberapa ini sih. Cuman yang paling menarik sekarang ini dan bagiku yang gampang dicarikan itu adalah lewat salah satunya reksadana sih. Oke. Yang lebih stabil ya? Betul, stabil. Karena saya
resiko profile risk-nya itu tidak terlalu tinggi. Saya cari yang aman-aman aja. Ya, Konservatif. saya cuma aman-aman aja. Tapi Yes. ya itu sama logam mulia kali ya. Logam Oh, mulia. logam Oke. mulia. Emas. Yes. Emas. Apa kita naik terus Lagi ya? naik terus, naik terus, naik terus. Menarik. Oke, jadi sepertinya seorang Abi Bayu masih banyak lagi yang pengen share ke kita, terutama produk-produk investasi yang beliau bisa sarankan bagi terutama yang berminat untuk hidup sebagai digital content creator atau afiliator gitu ya. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Kembali lagi bersama Go Impact. Investing with purpose. Oke. Oke, Kak Abi, tadi kan Kak Abi sudah sharing nih tentang karir Kak Abi sebagai content creator Ya. ya Kak. Kira-kiranya Kak Abi, what's your plan, how have you plan for your umur tua gitu Kak? I plan to live long Amin. dan untuk kita bisa hidup panjang kita butuh simpanan Oke. dan Oke. tabungan ya. Tabungan, maksudnya. tabungan, betul. Pasti ada yang lain. Jadi ya pastinya untuk punya tabungan itu belajar. Aku terus belajar untuk bisa menginvestasikan dana dengan baik dan efisien lah kayak gitu sih gitu. So that's always has always been the plan supaya nggak cuma aku tapi keluargaku bisa hidup nyaman lah sampai ke depan gitu. Nice. Oke. Ada tips nggak buat teman-teman yang baru bergabung di dunia ini? Ya. Tentunya dengan kalau tebakan saya dan Sam kan income-nya tiap bulan fluktuatif tuh. Ya. Kadang dapat endorse, kadang enggak. Tadi Ya. video 100 juta kalau dapat syukur gitu. Ya. Kalau nggak dapat gimana gitu? Dapat M juga sih ya. Wow. MM-an? Makasih. Oh, makasih dong. Hanya makasih ya ampun. Oke. That joke. Oke. Kalau yang buat fluktuatif kayak content creator gitu, yang pastikan setiap kali pendapatan jangan head on, jangan tergoda oleh barang-barang lucu di marketplace ya. Terus kemudian Habis uangnya. habis gitu. Ambil langsung. Jadi bukan tipsnya adalah yang aku pelajarin juga ketika udah dapat penghasilan bukan ada sisa berapa baru dimasukin, tapi sisain dulu, langsung diambil untuk dimasukkan ke dalam tabungan. Jadi bukan kayak, sisa segini misalnya 1 juta, tapi kalau dari awal udah ambil 1 juta untuk ditabung. Jadi itu kita yang Langsung disisihkan udah di awal kebiasaan ya. gitu. Intentional saving. Yes. Oke. Oke. That's right. That's Yes. right. Itu sih, jadi itu tipsnya supaya mindset kita itu, karena kalau mindset udah dari kecil udah kayak gitu, no matter what's the value ya, nanti semakin pendapat kita semakin besar, ya akan terus terbiasa gitu, ya. akan terbiasa. Dan Nice. sekarang udah banyak banget investasi yang bisa dilakuin, can start small, bisa ada banks yang punya produk itu secara otomatis di auto debit, Yeah. ya kan? Betul, betul. Di lock selama beberapa tahun, you can go with that gitu kan. Ada itu minimal 500.000, 1 juta, any amount. Ada reksadana juga, ada logam mulia kalau mau nyicil, ada kripto kalau misalnya mau ikutan. Yang sekarang anak-anak muda mungkin mau pakai teknik DCA kayak pokoknya nabung aja, naik turun gitu, ya itu bisa. Tapi Ya. ada risikonya masing-masing. Saya Betul, soalin betul. sama risiko profile risknya masing-masing. Kalau emang nggak mau terlalu tinggi, kan kripto lumayan fluktuatif, Ya. ya kan? Pendapatan udah fluktuatif, investasinya mau fluktuatif. Aduh, jangan dong. Jangan dulu Jangan mungkin ya. dong. Jadi bisa pilih yang stabil-stabil dulu. Oke. Sambil terus belajar. Nice. Ini dengerin podcast kayak kita ini ya, manfaat ya. Masuk gak sih kayak dengerin ilmu-ilmu orang gitu, dan dipraktekkan. Karena belajar tanpa praktek is sama sekali nggak belajar. Gitu. Mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu. Mulai That's aja good. dulu. Oke. Any closing comment ke teman-teman yang lagi menonton yang sedang galau aduh menjadi content creator atau enggak, atau karyawan kantoran aja atau gimana? Ya. Saya punya 2 menit untuk ngobrol. Nggak, jadi kalau buat teman-teman content creator, buat teman-teman yang mau menjadi content creator, jangan batasi kreativitas teman-teman, karena sekarang menjadi content creator itu mudah banget. Ngedit dulu, kalau dulu harus pakai PC, ya kan, laptop, sekarang di handphone udah bisa. Any application gampang. Jadi, you can start doing content creator, tapi you have to know kamu atau kita ini mau jadi content creator apa sih gitu.
untuk cara cari duitnya itu gampang banget untuk jadi content creator. Tapi untuk long game-nya ini, not everyone can stay or sustain. Tadi aku ya terberkati lah, bisa 10 tahun tuh aku udah blessed with that. Masih ada di sini dan bisa tetap ada di content creator. Tapi kalau nggak punya purpose, itu cuma viral doang. Viral kadang-kadang malah viral, salah langkah hilang. Yeah. Karena you went to the wrong direction, yang kamu buatin konten yang nggak bermanfaat, yang akhirnya jadi, orang-orang jadi brings you troubles lah, kayak gitu. Jadi jangan, jadi you have to know your purpose juga. Dan kalau mau lebih lama lagi, kamu harus adaptasi. Kita harus beradaptasi dengan cepat. Yang tadi aku bilang, so many features sekarang berubah terus, algoritma berubah terus. Jangan kayak, dulu nggak apa-apa. Hey, yang sebulan lalu atau minggu lalu bisa aja berubah udah algoritmanya. Betul. There's always something new yang kamu harus pelajarin. Ya. Semangat terus. Well, Oke. yeah, thank you Terima so much kasih. Kak Abi. Ya, for thank you your so much, time. Sam. Terima kasih, Ko. Ya, thank you Go Impact udah mengundang aku dan thank you for having me. Yes, Ya. kalau mau cari tahu lebih banyak lagi tentang Social Bread bisa lihat di sosmednya. Ya. Tentang YCAP atau tentang Go Impact secara keseluruhan ada QR code-nya bisa Yes. lihat di scan di bawah ini. Dan kita akan ketemu di episode berikutnya yang tidak kalah menarik dengan narasumber yang membahas Saya lagi. yang lain. 80 episode upload terus. Sampai jumpa di Bisa, episode bisa. Let's go. Salaman dulu.